Dosen ganteng itu suamiku. Part 19, Canggung. Seperti biasanya, setiap pagi, aku dan Mas Eza melakukan rutinitas sarapan bersama di meja makan. Sungguh, aku tidak mampu memandangnya saat ini. Kejadian tadi malam masih terbayang dalam pikiran. Ternyata, aku dan dia telah menjalankan hasrat yang sudah lama tidak terpenuhi. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Mas Eza kepadaku. Sepertinya dia mengetahui perubahan sikapku. "Gak apa-apa, Mas." Aku tetap tidak berani melihat ke arahnya. "Dari tadi kok nunduk? Masa ngomong gak lihat ke arahku? Ada apa?" Dia makin membuatku salah tingkah. Kenapa, sayang?" Aku makin tersanjung. "Aku lagi fokus makan nasi goreng buatan Bi Iyom. Enak banget." Aku memberikan alasan. "Tumben kamu memuji masakan Bi Iyom. Biasanya gak pernah." Dia kembali membuatku serba salah. "Udah gak usah dibahas. Aku ingin secepatnya sampai di kampus. Kamu tahu Pak Arya kan? Gak boleh telat sedetik pun masuk kelasnya." Aku kembali memberikan alasan. "Dosen matematika keuangan ya?" Sepertinya dia sudah melupakan perubahan sikapku. "Iya, Mas. Beliau dosen paling disiplin dan tegas." Aku mencoba lebih semangat memberikan penjelasan. "Kamu itu lucu, sayang." Dia berdiri, lalu meraih tangan kiriku. "Kok lucu? Kamu pikir aku gak tahu kenapa kamu bersikap seperti ini? Kamu malu setelah kita melakukannya semalam." Dia membuatku makin malu. Kenapa dia harus mengingatkan kejadian semalam? "Jangan ngomong tentang itu di sini, Mas. Gimana kalau Bi Iyom dengar?" Aku menyadarkannya. "Maaf, sayang. Aku lupa. Aku kirain kita lagi di kamar." "Udah dong nunduknya. Lihat aku." Dia memegang daguku, lalu aku mengangkat wajah. "Jangan buat aku makin salah tingkah dong." Aku merasakan pipi ini memanas. Kenapa harus malu sih? Aku itu suami kamu. Gak perlu merasa canggung padaku. Toh, kita juga akan semakin sering melakukannya. Kamu susah banget ya dibilangin. Ngomong tentang itu diulang lagi. Mas Eza kembali mengingatkan aku tentang hasrat itu. "Aduh, maaf sayang. Aku kok bisa lupa lagi ya?" "Udah yuk, kita berangkat sekarang." Aku akhirnya menutup pembicaraan tentang malam tadi. Aku dan Mas Eza melangkah menuju parkiran. Hari ini, dia tidak seperti biasanya. Dia memegang tanganku hingga memasuki mobil. Ini merupakan pengalaman pertama dengan hubungan kami yang terlihat nyata. Aku dengan sepenuh hati telah membuka hati untuk membalas cintanya. Kami kini berada di mobil. Kendaraan roda 4 itu pun meluncur. Sungguh, rasanya hati ini berbunga-bunga karena telah mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada Mas Eza. Aku berharap agar pernikahan kami tetap langgeng selamanya. "Hari ini pulang jam berapa, sayang?" tanya Mas Eza sambil tetap mengemudi. "Siang, Mas. Nanti kita makan siang di luar ya, untuk merayakan keberhasilan yang sudah kita raih semalam." What? Mas Eza masih saja memikirkan hal tadi malam. "Kamu itu nyebelin banget sih, Mas. Kenapa harus ngungkit itu lagi? Kamu suka ya bikin aku malu." "Kenapa harus malu sih, sayang? Suami istri itu wajar melakukan hal itu." "Iya, Mas. Tapi gak perlu harus disangkut pautkan dengan makan siang. Kalau memang mau makan siang di luar, aku mau. Aku suka lihat bibir manyun istriku." Mas Eza selalu saja membuatku merasakan kenyamanan berada di dekatnya. Dia tidak pernah bersikap kasar ataupun menyakitiku. Hal yang membuatku bersedih hanya satu. Dia tidak jujur karena telah ikut andil dalam rencana perjodohan kami.
Sebenarnya, aku tidak pantas menganggap itu menjadi sesuatu yang membuat sedih. Toh, kenyataannya, aku tetap merasa bahagia hidup bersama Mas Eza. Tidak pernah sekalipun aku merasa tersiksa setelah dipersunting olehnya. Dia laki-laki hebat dan penyabar. Setelah mata kuliah jam pertama selesai, seperti biasanya, aku dan Reva duduk di bangku depan kelas. Dia dari tadi memandangku sambil mengembangkan senyum. Terus terang, sikap yang dia tunjukkan tidak seperti biasanya. Tatapannya tidak dapat kuartikan sama sekali. Ada apa, Fah? Dari tadi mendangin aku mulu. Aneh banget loh. Aku akhirnya melontarkan pertanyaan kepadanya. Muka kamu hari ini ceria banget. Aku terkejut mendengar jawaban Reva. Maksudnya, hari sebelumnya wajahku gak ceria. Maksudnya bukan seperti itu. Tapi ini kelihatan berseri-seri. Apa maksud Reva sebenarnya? Ada-ada aja deh. Menurutku sama aja dengan hari-hari biasa. Yang lihat mah aku. Jadi pasti tahu. Apa mungkin wajahku hari ini terlihat berseri-seri karena merasa bangga menjadi istri seutuhnya? Apakah kejadian tadi malam telah membuatku lebih bersemangat dari hari-hari sebelumnya? Membayangkannya saja, aku sangat malu. Tuh kan, senyum-senyum sendiri. Benar nih dugaan aku. Kamu beda hari ini. Reva menepuk pundakku. Gak ada yang beda kok. Lagi ingat sesuatu yang lucu aja. Aku tidak mungkin menceritakan apa yang kualami kepada Reva. Itu merupakan rahasia suami istri. Pun dia juga belum tahu kalau aku sudah menikah. Sama sahabat sendiri pakai rahasia-rahasiaan ya? Beneran gak ada rahasia, Fah? Masa gak percaya sama teman sendiri? Aku berusaha meyakinkan Reva. Iya deh, percaya. Akhirnya, Reva dapat mengerti. Hai Bunga. Tiba-tiba Dika langsung duduk di sampingku. Aku segera berdiri karena ingin menghindarinya. Aku tidak suka jika Mas Eza kembali menaruh curiga karena Dika. Mas Eza telah mengingatkanku agar berusaha menjauh dari mahasiswa semester 5 tersebut. Baginya, Dika tipe laki-laki yang pantang menyerah. Tunggu Bunga. Dika meraih tanganku. Lepasin Dika. Aku akan tetap mempertahankan perasaanku walaupun kamu memberikan alasan yang gak masuk akal. Gak masuk akal gimana maksud kamu? Tentang kamu yang ngaku-ngaku udah nikah. Tapi itu fakta Dika. Tidak semudah itu kamu membohongiku. Oh iya, apa benar kalau sahabatmu ini udah nikah? Tanya Dika kepada Reva. Belum, yang aku tahu masih jomblo. Aku lupa kalau Reva juga tidak mengetahui statusku yang sebenarnya. Sahabat kamu pasti tahu tentang kamu, Bunga. Kenapa kamu harus bohong? Izinkan aku mencintaimu. Itu gak mungkin. Apa karena kekasih yang kamu bilang padaku? Kalau itu yang menjadi alasan kamu, aku sudah bilang ikhlas menjadi yang kedua. Ucapan Dika benar-benar selalu membuatku kesal. Dia tetap tidak percaya dengan apa yang pernah aku katakan kepadanya. Aku jujur mengakui status yang sebenarnya, tetapi selalu dianggap sebuah lelucon. Aku menarik tangan dari genggamannya, lalu segera memasuki kelas. Setelah berada di kelas, Reva juga ikut lalu duduk di sampingku. Hati ini kembali gelisah, karena Reva bertanya tentang pertanyaan Dika tadi. Mungkin lebih baik aku jujur kepada sahabat yang sudah kupercaya itu daripada dirinya tahu dari orang lain. Fah, aku mau jujur sama kamu. Aku mulai membuka pembicaraan. Ada apa Bunga? Sebenarnya aku juga ingin menanyakan sesuatu, tapi gak apa-apa. Kamu aja dulu. Terus terang, sebenarnya aku udah nikah. Akhirnya aku berhasil mengungkapkan kejujuran itu. Apa? Suaranya meninggi dari sebelumnya.
Pelanin suara kamu dong, Fa. Yang lain pada liatin kita. Kenapa kamu baru jujur sekarang? Aku terpaksa karena tidak suka kalau statusku diketahui orang lain. Setelah lulus SMA, aku langsung nikah. Saat itu, aku belum siap menyandang status sebagai istri di usia dini. Apa? Kenapa kamu nikah muda? Terus, setelah kuliah, kenapa nggak jujur aja? Aku saat itu belum siap jujur ke kamu karena suamiku salah satu dosen di kampus ini. Siapa Bunga? Aku penasaran. Cakep nggak? Kamu sangat mengenalnya. Pak Eza, Fah. What? Ternyata dosen terganteng dan idola mahasiswi itu suamimu. Kalian pasangan yang sangat serasi, ganteng dan cantik. Aku merasa lega setelah mengatakan yang sebenarnya kepada Reva. Namun, tiba-tiba Cindy menghampiri kami dengan gayanya yang seperti biasa, terkesan sombong dan angkuh. Aku dengar tadi, kamu menyebut cowok yang aku idolakan. Jangan bilang kalau kamu juga tertarik padanya. Cindy yang malang menurutku. Dia tidak tahu kalau laki-laki yang dia maksud adalah suamiku. Jawaban apa yang akan Bunga berikan kepada Cindy?